seseorang barber itu tidak seperti penjual jasa yang lain. Kalau mungkin ya ada montir, ada teknik apa itu yang dipegang itu bendanya. Begitu kita seorang barber itu memegang bagian privasi dari orang, itu kepalanya. Maka dari itu kita harus memahami, memberikan dia nyaman, memberikan dia, menyerahkan mahkotanya untuk kita. Merawat rambut tidak hanya dilakukan oleh wanita, pria pun juga banyak yang merawat rambut mereka. Hal inilah yang melatar belakangi semakin banyak muncul bisnis barbershop maupun pangkas rambut tradisional. Di tengah bisnis barbershop yang sedang naik daun, bisnis pangkas rambut tetap bisa eksis dan tidak kehilangan pelanggan. Ya, keduanya memang berbeda, meski banyak orang yang menganggap sama. Ada beberapa hal yang membedakan. Selain alat pangkas yang lengkap, treatment khusus dan pengemasannya lebih modern, barbershop juga menawarkan pelayanan lainnya seperti cream bath, smoothing, pijat, cat rambut, dan lain-lain. Sementara itu, Anda bisa menemukan beberapa grooming di barbershop. Misalnya pomade, vitamin rambut, vitamin brewok, dan lain-lain. Sedangkan di pangkas rambut tradisional, Anda hanya bisa menemukan beberapa peralatan untuk memotong rambut dan peralatan shaving yang masih manual, seperti gunting, sisir, dan krim shaving. Kalau dilihat dari segi harga, pangkas rambut lebih murah daripada barbershop. Namun, hal ini dirasa seimbang dengan apa yang didapatkan dari pelayanan barbershop yang cenderung lebih lengkap. Nama saya Agus Setiawan, asli Kudus Mas. Sekarang bergerak di bidang jasa yaitu barbershop. Untuk nama usahanya itu Beku Barbershop, tapi kesini mau saya rebranding menjadi tukang cukur tua. Beku Barbershop itu 2009 di tempat ini. Tapi sebelumnya saya ikut di rumah ibu ada salon, sudah mulai nyukurnya dari situ. Cuman untuk berdirinya tempat ini sendiri itu dari 2009. Modal awal saya ingat banget ketika itu cuman 2 juta. Saya belikan clipper, gunting, dan bangku, ada kaca. Cuman itu doang karena tempatnya di rumah. Nah, inspirasi dari tukang cukur itu pernah satu saat itu ngobrol sama customer, saya tanya, Mas, kamu cukur sama saya itu sudah berapa lama, Mas? Dia bilang, sejak saya TK masih digendong bapak, Mas. Sejak di rumah sana, ya, saya dulu sebelum di sini sudah nyukur di rumah orang tua. Ya, saya merasa sudah tua untuk nyukur, dia yang merasa mungkin nama tukang cukur tua sekarang lebih relate saya pakai. Nama Rifki Ainul Falah, alamat saya Kudus. Saya bergerak di bidang potong rambut atau spesialis cukur rambut bagi para lelaki, bukan wanita ya Mas di sini. Nama usahanya biasa disebut Slow Cut Tukang Cukur. Berdiri sejak tahun 2019. Saya modal pertama untuk beli alat semuanya kisaran 5, dan untuk bayar kontrakan ini sekitar 3.500.000. Alasan saya untuk menjadi tukang cukur itu, menurut saya tukang cukur itu sangat bermanfaat ya, dan sangat dibutuhkan sampai umur berapapun nanti pasti akan sangat dibutuhkan. Saya menjalankan usaha ini saya sangat senang sekali karena saya bisa kenal banyak orang dan saya bisa belajar banyak dari orang ini dan orang ini, profesi ini, dan itulah yang saya sangat senang dalam menekuni bidang usaha ini.
barber itu yang saya ketahui itu roots-nya itu akarnya memang dari Amerika Latin yang saya tahu. Layaknya seorang perempuan yang pergi ke spa. Nah, ini barber laki-laki yang ingin di-treatment dirinya masuk ke barber. Di situ ada urusan rambut lah, krimbat, masker rambut, bahkan masker wajah di barber ada. Dulunya pun saya belajarnya di rootnya salon, karena dulu barber di Kudus ini susah untuk belajar. Dulu sertifikat dan lain sebagainya itu basicnya di salon, Mas. Seperti nama-nama besar Joni Andrea, Rudi Adiswarno, saya pernah ikut workshop-workshopnya juga. Nah, mereka ini teman-teman yang di genre salon. Tapi barber terkhusus barber itu adalah pelayanan untuk pria, Mas. Kurang lebih seperti itu. Untuk seorang menjadi barber, untuk menjadi barber itu yang penting bisa nyukur, bisa mentreatment seorang laki-laki, untuk dia memahami karakter rambut, bentuk kepala, dan mampu memahami karakter customernya. Seseorang barber itu tidak seperti penjual jasa yang lain, Mas. Kalau mungkin ya ada montir, ada teknik apa, itu yang dipegang itu bendanya. Tapi ke kita, seorang barber itu memegang bagian privasi dari orang, itu kepalanya. Maka dari itu kita harus memahami, memberikan dia nyaman, memberikan dia, menyerahkan mahkotanya untuk kita. Jadi kita harus pertama nyaman dulu terhadap customer kita, memberikan kenyamanan dulu. Kalau di sini belum masuk kategori barbershop, Mas. Karena di sini itu hanya menerima pangkas rambut, biasanya disebut pangkas rambut sih. Kalau pangkas rambut biasa itu sama sih, aslinya servisnya sama, potong rambut. Kalau pangkas rambut itu hanya pangkas saja, tidak ada keramas, tidak ada pewarnaan, tidak ada hairstyling, dan terpenting itu bisa menguasai dari pemegangan gunting, cara merapikan rambut, model-model rambut. Karena pemegangan gunting dan pemegangan alat semua itu harus ada teknik semuanya. Kalau pelanggannya itu di sini tetangga-tetangga sini, tetangga-tetangga saya, teman-teman kerja, ada teman-teman kerja, teman-teman ngobrol, teman-teman ngopi, ada yang tua. Kalau tua enak, Mas, plontos tinggal dikerok set. Kalau yang muda itu juga penak, karena saya bisa sharing-sharing, bisa kenal satu sama lain. Kalau saya paling susah di sini itu motong anak kecil. Kalau model yang paling sulit untuk saya itu mulet, Mas. Mulet karena rambutnya itu belum panjang yang belakang. Jadi rambutnya masih biasa tapi kepengennya mulet. Contohnya itu dia ambil wajah luar negeri dan rambutnya itu rambut luar negeri tapi mukanya orang Jawa, orang Indonesia, rambutnya juga beda dan harus bisa dibikin seperti digambar. Ya itu paling susah itu. Pelanggan saya rata-rata dari kalangan mahasiswa dan anak-anak sekolah, Mas. Kebanyakan seperti itu. Yang paling rame saat ini French Crop to block mullet treatment. Yang sulit itu ketika customer tidak bisa komunikatif, tidak mau memberikan informasi tentang rambutnya secara detail. Dia pernah diapain aja rambutnya, kita analisa dan sebagainya. Maunya semisal seperti ini, Mas. Arah rambut ke kiri, dia mintanya ke kanan. Nah, itu sulit bagi kita. Sementara sih nggak banyak ya, karena memang tenaganya baru. Saya ada karyawan pun keluar masuk. Ada regular haircut, ada premium, basic coloring, dan stylistic coloring. Regular haircut ya cukur biasalah, kita memberikan servis hanya sekedar cukur. Mungkin ada customer yang anak sekolah yang mungkin uang sakunya nggak cukup untuk lebih, ada yang lebih premium
pakai treatment keramas dan styling, dan ada basic coloring, mungkin ombre atau highlight dan semacamnya. Harga pelayanan basicnya sih 20.000 untuk potong rambut, untuk yang lebih premium 35, untuk coloring mulai dari 50, dan selanjutnya itu tergantung banyaknya bahan, itu tergantung nanti analisa antara kami dan customer soal tebal dan tipisnya rambut. Untuk servis itu customer datang, kita layani, kita sapa dengan senyuman, kita salam, kita silakan duduk seperti biasa. Jangan buru-buru terus kasih keep dulu, tapi kita ajak ngobrol sedikit dulu biar cair suasananya. Nanti komunikasi ke depan untuk customer mau nanya model apa dan lain sebagainya lebih cair. Terus setelah customer duduk, kita kasih tisu standar, kasih cap, baru kita mulai cukur. Mulai cukurnya itu kita parting dulu biasanya, kita bagi dulu, parting menjadi beberapa bagian sesuai dengan model rambut yang nanti kita bikin. Biasanya kita mulai dari bikin guideline dulu, selesai, setelahnya kita rapiin. Untuk proses biasanya yang lama itu model-model fade, karena fading itu butuh kehalusan. Setelah itu kita mulai melepasnya, kita gunting sesuai dengan keinginan rambut yang jelas, mau model tublok, set sweep atau yang lain. Setelah itu keramas, kita keringkan dan kita style. Selesai dan customer bayar. Saya di sini udah lama Mas, dari SD mungkin ya. Dari harga di sini 5.000 sampai sekarang mungkin 35.000. Ya di sini dengan pelayanannya ramah Mas. Bisa minta sesuai yang keinginan saya, pengen tak buat rambut seperti kayak mohak. Soalnya saya kalau nggak sama Mas Beku itu kayak kurang rapi gitu Mas. Jonathannya juga enak lah sama Mas Mawan. Ya biasanya di sini ya sering dulu semir, terus paling mohak. Ini sekarang nggak tahu ya, karena udah mau punya anak Mas, jadi nggak macam-macam dulu. Ini fashion, kita harus mampu menganalisa apa yang menjadi tren saat ini. Kita tidak menutup mata bermain sosial media juga. Ketika customer datang ke sini, kebanyakan saya mintai kontaknya, akan saya WA untuk memberikan komentarnya nanti di Google. Saya pemasarannya melalui media sosial, terutama di Instagram. Di Instagram bisa dibuka slow cut, tukang cukur. Saya mengedepankan Instagram Mas, karena sekarang ini media sosial yang paling bagus itu Instagram. Dan biasanya di situ ada nomor WA-nya, dan pemasaran saya melalui WA juga ada. Bisa menghubungi WA saya kalau mau order. Rencana ke depan insya Allah semoga terjadi dalam waktu dekat. Saya mau ada barber, nanti di lantai di atas nanti akan saya renovasi, dan di bawahnya sedikit bikin kopi karena saya suka kopi. Untuk rencana ke depan mau dibikin yang lebih lagi sih Mas, intinya pelayanannya saya tambah. Kalau bisa sih saya mau cari capster satu lagi untuk megang ini. Untuk teman-teman, yang penting konsisten, cintai apa yang kamu lakukan, dan yang paling utama niatkan semua karena Allah. Karena yang niat
karena Allah itu akan abadi, insya Allah seperti itu. Buat orang-orang tetap menjaga kegantengan Anda, karena kegantengan Anda itu terpatok pada rambut Anda. Karena muka jelek bisa tertolong oleh rambut. Kalau rambutnya bagus, mukanya jelek pasti akan kelihatan oke.